Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Purnamasari, mahasiswa semester 1 Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi farmasi. Apa itu farmasi? Farmasi dalam bahasa Yunani yaitu pharmakon, yang berarti adalah obat. Berarti di sini farmasi adalah ilmu yang mempelajari tata cara kita membuat dan meracik obat, sehingga obat tersebut dapat digunakan untuk mengobati suatu penyakit. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah farmasi di Indonesia. Pada tahun 1908, warga negara Indonesia asli itu pertama kali diuji di Surabaya, dan yang kedua kali itu di tahun 1919 di Semarang. Nah, pada tahun 1950 sampai 1958, Indonesia mengalami peningkatan jumlah apoteker, di mana lulusan pertamanya itu berjumlah 30 orang. Dan pada tahun 1958 sampai 1967, sektor industri farmasi itu hanya berjalan sekitar 30%. Dan pada masa Orde Baru, sekitar 80% pasokan obat-obatan tradisional itu masih mengandalkan dari impor. Dan pada masa era reformasi itu mulailah didirikan sekolah-sekolah tinggi ilmu kefarmasian. Nah, selanjutnya apa saja sih kontribusi farmasi di Indonesia itu? Dunia farmasi berkontribusi di Indonesia bukan hanya di apoteknya saja, namun juga di rumah sakit, di klinik, bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan seperti BPOM. Namun mungkin kebanyakan masyarakat di Indonesia masih menyangkanya farmasi itu hanya di dunia apotek saja, penjaga apotek. Padahal farmasi itu orang atau ilmu yang mendalami obat lah. Jadi farmasi itu yang meracik dan membuat obat itu sendiri, bukan hanya menyediakan dan melayani untuk pengobatan saja. Untuk kedepannya, apa sih kontribusi saya untuk dunia farmasi, khususnya untuk Indonesia? Saya ingin untuk nantinya Indonesia dapat seperti negara-negara lain dalam dunia kefarmasiannya. Contohnya seperti di negara Spanyol. Di negara Spanyol, apotek bukan hanya menyediakan obat, namun juga seperti pemeriksaan-pemeriksaan. Saya ingin di Indonesia juga ada seperti itu. Walaupun mungkin di Indonesia banyak klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Namun, saya juga ingin apotek juga bisa seperti itu, seperti di negara lain. Atau bisa seperti negara-negara lainnya, di mana resep itu bisa diambil secara online melalui dokter yang nantinya dikirim kepada apotek-apotek. Bagaimana sih caranya? Saya mungkin saat ini bakalan belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha sekuat tenaga, dan tidak lupa untuk berdoa.